Salam jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Saya percaya Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Tidak terasa kita beberapa minggu ini belum bisa beribadah secara korporat, tetapi biarlah tidak mengurangi rasa kusyuk kita untuk kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kabar kesukaan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini mengalami goncangan dalam berbagai area. Baik area kesehatan, ekonomi, bahkan dalam area pelayanan pun kita sedang diizinkan Tuhan mengalami goncangan. Tetapi satu janji Tuhan yang pasti terdapat dalam Ibrani 12 ayat 28 dalam versi Alkitab yang terbaru. Dikatakan begini, karena itu setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoyahkan, marilah kita menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan ibadah yang layak di hadapan Allah, yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Nah, menarik sekali penulis Ibrani menyampaikan sebuah pesan bahwa kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia dalam semua persoalannya sedang mengalami goncangan. Ada goncangan ekonomi, goncangan kesehatan, dan bahkan keluarga-keluarga mengalami goncangan dengan terjadinya persoalan ini. Tapi satu hal yang paling pasti yang Tuhan ingatkan buat kita adalah kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu setelah kita sadar bahwa kita menerima kerajaan yang tidak digoncangkan, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengucap syukur. Itu yang pertama, mengucap syukur. Dan cara kita mengucap syukur apa? Kita harus mempersembahkan ibadah yang layak kepada Allah. Yang kedua, yang disertai rasa hormat dan penuh kekaguman. Nah, rupanya ibadah saja nggak cukup kalau tidak disertai dengan rasa hormat dan penuh kagum. Ada sebuah ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Mungkin dengan ibadah korporat kita selama ini, ibadah kita belum layak di hadapan Tuhan. Atau kita beribadah tapi tidak punya rasa hormat dan penuh kekaguman dengan Tuhan. Karena saya melihat banyak orang ibadah tidak begitu kusyuk. Dia hanya kusyuk dengan handphonenya. Justru dalam masa-masa saat ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita beribadah dengan rasa hormat, kagum kita layak di hadapan Tuhan. Perbaiki mezbah kita. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan dalam segala area termasuk gereja Tuhan. Ibadah kita menjadi ibadah yang dimurnikan kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa stay at home ini, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Mari kita sering mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, bukan sering mengeluh, tapi sering mendeklarasikan iman kita. Namanya deklarasi, artinya bersuara lewat doa-doa kita. Bersuara ketika kita membaca Alkitab. Perkatakan janji-janji Tuhan. Jangan takut dengan keadaan, karena saya percaya badai pasti berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Tuhan yang kita sembah. Karena itu nasihat saya hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar pesan saya. Yang pertama, mari dalam masa-masa stay at home ini kita menjadi keluarga yang strong from home. Jadi sepakat menjadi sepaket. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kami, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Mau pemulihan terjadi dimulai dari rumah. Seperti kerinduan Tuhan dan saya sebagai pemimpin,
Seperti kerinduan Tuhan kita sebagai hamba Tuhan, kita harus kuat dimulai dari rumah. Stay at home harus menghasilkan strong from home. Keluarga-keluarga harus sepakat dalam segala agenda dan area. Maka apa yang akan terjadi ketika keluarga-keluarga sepakat? Akan ada paket-paket yang mengejutkan yang datangnya dari Tuhan. Di masa-masa bersama ini banyak di rumah, mari tingkatkan kesepakatan antara suami istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, dan siapapun yang ada dalam rumah kita sepakat. Tidak ada lagi yang disembunyikan dari pasangan, semua transparan. Maka keluarga-keluarga kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Selalu belajar jujur dengan pasangan dan tentunya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat juga. Keluarga-keluarga yang kuat akan menghasilkan bangsa dan kota yang sehat juga. Mari kita belajar hari ini bahwa apa yang menjadi persoalan kita pasti akan berlalu. 2-3 orang berkumpul atas namaku, sepakat minta apapun, kata Alkitab, Allah hadir. Dalam kesepakatan ada sebuah mujizat yang besar. Sepakat akan menghasilkan sepaket yang datangnya dari Tuhan. Stay at home harus menghasilkan strong from home. Keluarga-keluarga yang kuat berdiri pada fungsinya masing-masing. Suami mengasihi istrinya, istri menghormati suami, anak-anak taat dan patuh dengan orang tua. Dan hari ini keluarga-keluarga dalam tanda petik tidak terlalu membutuhkan pendeta atau hamba Tuhan untuk memimpin ibadah. Karena yang harus memimpin ibadah adalah Anda yang menjadi imam atas keluarga itu. Anda harus berdiri teguh untuk keluargamu, membawa keluargamu untuk mengasihi Tuhan. Yosua mengajarkan kepada kita bahwa dia menjadi seorang yang hebat, laki-laki yang luar biasa. Sementara ada tawaran dan suruhan untuk menyembah yang lain, tetapi Yosua berdiri dan berkata, kami dan keluarga akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Nah, saudara, jangan menghalangi kita lebih serius dengan Tuhan. Bangun mesbah keluargamu. Mungkin selama ini mesbah keluarga kita sudah runtuh, kita sudah jauh, keluarga kita sudah jauh dari Tuhan. Melalui peristiwa ini, semakin hari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Keluarga-keluarga kita dipulihkan kembali. Mesbah-mesbah keluarga yang runtuh dikembalikan kembali. Bukankah panggilan kita sebagai hamba Tuhan di akhir zaman ini adalah memulihkan generasi, memulihkan keluarga? Karena itu, lewat peristiwa ini, saya berdoa, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga dimerdekakan, keluarga-keluarga mengalami perkara-perkara yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Sepakat menjadi sepaket. Stay at home menjadi strong from home. Yang kedua, saudara, bukan saja kita harus sepakat dan akhirnya akan menjadi sepaket. Bukan saja stay at home ini akhirnya menjadi strong from home, tetapi yang kedua, dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf mengajarkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua, berpikir ilahi atau surgawi, bukan berpikir duniawi atau jasmani. Saudara, kalau Yusuf berpikir secara jasmani atau duniawi, niscaya perkataan ini tidak akan pernah muncul. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, tidak akan pernah muncul kalimat ini. Bahkan cerita Yusuf mungkin akan berakhir tragis kalau dia menjadi pribadi yang gak pernah berdamai dengan masa lalu. Orang yang hebat adalah orang yang dapat berdamai dengan masa lalu dan melihat masa depan dengan persepsi atau cara pandang Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, COVID-19 ini, marilah kita tetap memiliki cara pandang Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, ekonomi serba susah, kita mungkin menjadi orang yang di PHK atau usaha kita mengalami bangkrut, collapse, belum bisa bangkit, belum bisa move on dari semua hal ini. Tetapi saya percaya, jangan pernah melepaskan janji-janji Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Memang keadaan selalu berubah-ubah, tetapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari mulai berpikir bagaimana Tuhan berpikir. Berpikir secara ilahi, bukan duniawi. Pola pikir duniawi harus ditaklukkan dalam pikiran Kristus. Karena itu Paulus menasihatkan, aku menaklukkan segala pikiranku dan perasaanku hanya di dalam Kristus. Bagaimana pikiran kita bisa ditaklukkan ke dalam Kristus? Baca firman Tuhan, baca Alkitab saudara. Maka pikiran kita akan diisi dengan firman Tuhan. Konsumsi firman setiap hari, maka kita akan menjadi manusia yang kuat dalam roh. Dan pikiran kita menjadi jernih, melihat dan menilai sesuatu. Jangan pernah takut, terintimidasi, khawatir, tetapi tetap berdiri kokoh, tetap beriman dan percaya. Mulai berpikir bangsa ini akan pulih, bangsa ini akan disembuhkan, ekonomi kami akan pulih. Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir. Iblis menyerang pikiran. Karena itu pikiran kita harus senantiasa bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama, sepakat menjadi sepakat. Yang kedua, berpikir ilahi atau surgawi versus berpikir duniawi. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini, seandainya kita berpikir secara duniawi, mulai sekarang taklukkan dengan kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab yang akan menguatkan dan meneguhkan iman dan pikiran kita. Perbanyak konsumsi firman. Saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Yusuf adalah contoh tidak terintimidasi dengan masa lalu. Orang yang hebat adalah orang yang mampu berdamai dengan masa lalu, mampu berdamai dengan keadaan. Bahkan kita mampu merubah keadaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, poin yang pertama, sepakat menjadi sepakat. Poin yang kedua, berpikir duniawi versus berpikir ilahi. Yang ketiga, Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saatnya kita lebih banyak mendengar firman Tuhan dan memegang setiap janjinya, bukan mendengarkan berita-berita sampah yang setiap hari melewati hidup kita. Setiap hari mungkin kita di broadcast, di WA kita, di Facebook, di medsos. Kita begitu banyak membaca dan mendengar berita-berita yang menakutkan dan menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Hari-hari ini saatnya kita lebih banyak mengkonsumsi firman. Sepakat menjadi sepakat. Berpikir duniawi versus berpikir surgawi atau ilahi. Tidak meleset tetapi melesat, itu janji Tuhan. Saatnya kita mendengar dan mendeklarasikan firman Tuhan. Dia pribadi yang konsisten. Janji manusia, pasangan, pemimpin, orang tua, bahkan orang terdekat kita bisa meleset. Tetapi janji Tuhan tidak pernah meleset. Pegang janji Tuhan dengan setia. Lebih giat lagi membaca Alkitab, karena di sana terkandung janji-janji yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah kita ini tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya? Dia tidak pernah meleset dengan janjinya, tetapi melesatkan janji-janjinya atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak meleset. Pernahkah saudara dijanjikan sesuatu oleh orang lain? Pernahkah saudara dijanjikan sesuatu kepada pasanganmu? Atau pernahkah saudara dijanjikan sesuatu oleh pacarmu, gurumu, atau siapapun orang yang dekat dengan saudara? Dan kadang-kadang janji mereka bisa meleset. Janji mereka bisa tidak terrealisasi. Bahkan ada pasangan-pasangan yang sudah menikah, dengan janji nikahnya pun mengalami masa-masa sulit. Janjinya juga tidak semuanya terrealisasi. Dalam keadaan menerima keadaan, dalam segala keadaan, baik maupun keadaan yang tidak baik, sehat maupun sakit. Apakah benar itu kita lakukan secara sungguh-sungguh? Tapi saya yang percaya manusia boleh meleset dalam janji. Orang-orang yang kita kasih boleh meleset dalam janji. Orang-orang terdekat kita, pemimpin kita, bisa meleset dengan janji-janjinya. Tapi tidak dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Tidak dengan Tuhan yang kita percayai. Dia adalah Allah yang berjanji dan akan menggenapinya. Satu lagu yang saya suka, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Itulah Tuhan saya dan saudara.
Dia tidak pernah meleset dengan janji-janjinya, asal saudara setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Dia menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Percayai itu janji Tuhan. Dia menjanjikan masa depan hari esok yang penuh dengan sukacita. Percayai, dia menjanjikan kita tidak boleh takut karena Tuhan menyertai. Percayai janji itu. Dia menjanjikan bahwa setiap hari akan ada berkat dan anugerah yang baru. Percayai janji itu. Janjinya akan melesat dalam hidup orang-orang yang mengasihi. Dia berjanji akan menyertai kita. Dia akan berjanji melindungi kita. Dia akan berjanji. Percayai janji-janji itu. Jangan ragukan sedikit pun dengan janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena itu, kalau janji Tuhan itu mau digenapi, kalau saudara memegang janji Tuhan, maka berlakulah saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika janji itu diucapkan Tuhan dan kita menjalankan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan, ibarat dua mata koin uang yang ada dalam kita, antara janji dan melakukan perintah Tuhan itu harus berjalan berbarengan. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama, percayalah, Dia Tuhan yang berjanji tidak akan pernah ingkar janji. Tak sedetik pun Dia akan meninggalkan. Di masa-masa sulit ini kita pegang janji Tuhan, kita percayai janji Tuhan, kita rindukan janji-janji Tuhan terjadi. Justru di masa-masa seperti ini kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa itu akan kita alami. Jadi yang pertama, saudara, di masa-masa di mana kita stay at home ini, ada satu hal yang saudara harus kerjakan. Poin yang pertama adalah sepakat, dan akhirnya menjadi sepaket dalam hidup ini. Suami istri sepakat. Yang kedua, mulai berpikir ilahi dan bukan berpikir dunia. Taklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Filipi pasal 4 ayat 8, pikirkan perkara-perkara yang di atas, apa yang benar, apa yang manis, suci, sedap didengar, pikirkanlah itu. Yang ketiga, tidak meleset janji Tuhan, tetapi melesat dan menghampiri setiap kita. Dengan cepatnya janji Tuhan itu akan digenapi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 28 ayat 21, Alkitab yang terbaru. Dia berkata begini, sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, Dia akan murka seperti di lembah Gibeon, untuk melakukan perbuatannya yang tidak biasa, dan untuk menyelesaikan pekerjaannya yang ajaib. Saudara, dua peristiwa penting yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Peristiwa yang pertama dicatat adalah peristiwa Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kedua adalah peristiwa Joshua juga mengalahkan musuh-musuhnya. Dan cara pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Kata Alkitab, Dia akan melakukan perbuatan yang tidak biasa. Ingat, ada kata tidak biasa. Dan Dia akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Ada dua kata yang penting, tidak biasa dan ajaib. Di saat-saat seperti ini jangan pernah berpikir tentang musibah, tetapi berpikirlah dan percayailah bahwa perbuatan-perbuatan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Poin yang keempat, berpikirlah hal ini bukan musibah, tetapi langkah awal mujizat Tuhan dinyatakan. Dia akan melakukan pekerjaan atau perbuatannya yang tidak biasa. Ingat kata tidak biasa, atau dalam terjemahan yang biasa, ganjil atau aneh. Tidak biasa artinya tidak lazim, di luar nalar. Percayalah, salah satu hobi Tuhan adalah melakukan mujizat, menyatakan kemuliaan, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Itu salah satu kesukaan Tuhan atas setiap umatnya. Anda jangan berpikir bahwa ini musibah. Ini adalah langkah pemurnian kita. Kita semakin diuji Tuhan untuk semakin serius, naik level, naik tingkat. Jadi percayalah bahwa mujizat masih berlaku sampai hari ini. Jangan pernah ragukan. Tuhan membuat mujizat atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan akan bekerja di luar nalar. Artinya apa? Di luar apa yang kita kerjakan.
Semua orang sedang berpikir apa yang harus dikerjakan itu baik. Semua orang harus atur strategi luar biasa untuk memulihkan ekonomi, itu bagus. Semua orang harus saving money, mengencangkan semua keuangan kita, itu luar biasa dan itu berhikmat. Tetapi ada satu hal yang saudara perlu mengerti, bahwa Dia akan melakukan pekerjaan yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan pada umumnya, tidak biasa, tidak lazim, aneh. Itu cara kerja Tuhan. Karena itu jangan pernah dikte Tuhan dengan caranya. Tanggung jawab kita adalah berdoa, prihatin, melakukan firman Tuhan, sembahyang, baca firman. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Tapi saya tahu ada bagian yang Tuhan harus kerjakan. Kalau bagian Tuhan jangan kita ambil, kita lakukan bagian kita dengan setia, dengan tulus, dengan taat. Maka saya percaya bagian Tuhan akan Dia kerjakan dengan kejutan-kejutan yang luar biasa. Bukan musibah, tapi mujizat. Justru dalam kondisi yang sulit ini, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mujizat Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Kalau peristiwanya biasa-biasa, kita akan melihat Tuhan juga dengan persepsi yang biasa. Tapi kalau peristiwanya itu luar biasa, di luar nalar kita, maka kita juga akan melihat cara pandang kita melihat Tuhan dengan luar biasa. Kalau cuman saudara sakit pilek dan disembuhkan Tuhan, itu hebat. Tapi sementara kita sudah sakit kanker stadium 4 dan disembuhkan Tuhan, wow, bukankah itu ketika kita menyaksikan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang rumit. Bahkan nalar kita mungkin berkata, kapan ini akan berakhir? Semua pertanyaan banyak orang, kapan ini berlalu Pak? Kapan Pak Pendeta ini akan berakhir? Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya kairos. Yang harus kita kerjakan adalah mempercayai Dia sepenuhnya dan seutuhnya. Dia sutradara yang tidak pernah gagal. Allah kita adalah Allah yang membuat set plan yang luar biasa atas setiap umatnya dan kota bangsa ini. Percayalah, Dia sutradara yang terbaik. Semua cerita yang Dia buat selalu berakhir dengan happy ending, bukan bad ending. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 4 poin ini saya bagikan kepada saudara. Sepakat menjadi sepakat, berpikir ilahi dan bukan berpikir duniawi. Tidak meleset janji Tuhan, tapi melesat. Hal ini bukan musibah, tetapi langkah terjadinya mujizat. Marilah kita dalam masa-masa seperti ini lebih bergaul karib dengan Tuhan. Beberapa bulan lalu mungkin kita semakin tidak serius dengan Tuhan dalam banyak hal, termasuk pelayanan ibadah, termasuk untuk keluarga kita. Tapi marilah kita di masa-masa seperti ini mulai bergaul karib dengan Tuhan dan sesama dan keluarga kita. Jangan sampai hal-hal ini menghalangi gairah rohani kita, semangat kita untuk mencari wajah Tuhan, untuk semakin serius dengan Tuhan. Jangan sampai semua bencana yang sedang dialami justru menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Doa-doa saya, wabah ini akan segera berakhir dan pesta akan segera terjadi. Lembah-lembah air mata yang terjadi, yang kita alami, akan Tuhan ubahkan menjadi mata air yang membual-bual. Akhirnya saya berpesan, ayo semakin serius. Di masa-masa akhir zaman ini, kita semakin gandol Gusti, melekat sama Tuhan. Tentunya jaga selalu kesehatan hidup saudara, baik kesehatan rohani, kesehatan jasmani, maupun jiwani. Dan harapan kita dalam masa-masa kemurnian dan pemurnian ini akan muncul ide-ide brilian atas hidup kita. Hikmat Tuhan turun atas hidup kita, kekuatan Tuhan turun atas hidup kita. Dan one day kalau Tuhan sudah izinkan terjadi pemulihan, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ini ibarat kita sedang dicas kembali untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih hebat dan luar biasa. Mari
mulai sepakat, sekali lagi sepakat dengan suami, sepakat dengan istri, sepakat dengan anak-anak di lingkup paling kecil. Mari mulai kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, pikiran yang ilahi dan bukan duniawi, bukan pikiran ketakutan tapi pikiran iman dan keberanian. Mari kita percaya bahwa janji Tuhan tidak meleset tetapi akan melesat, akan kita terima, akan kita alami, akan digenapi, baik waktunya hari ini atau besok atau lusa. Tapi yang saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Yang terakhir, mari berpikir bahwa ini bukan musibah, tapi ini mujizat. Tuhan sebelum buat mujizat, Dia akan mengajar umatnya. Hari-hari ini kita sedang diajar secara privat, secara pribadi kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum mujizat terjadi, tentunya Tuhan ajar supaya kita tidak terlena. Kita tidak hanya nyari mujizat Tuhan, tapi iman kita kuat, iman kita meningkat, iman kita semakin hari semakin grow up. Dan ketika mujizat Tuhan terjadi, ketika pemulihan terjadi, kita tidak lupa seperti bangsa Israel kerap kali lupa ketika terjadi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, mereka kembali menyembah berhala. Mereka kembali menyembah dewa-dewa yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi ketika mujizat terjadi, pemulihan terjadi atas hidup kita, biarlah kita semakin cinta dengan Tuhan dalam segala kondisi dan situasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan kita, khotbah saya ini bisa menjadi berkat, menguatkan setiap kita yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan. Apapun pergumulanmu, kita punya Tuhan yang sama, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tetap bersemangat, tetap bergairah, menyala-nyala, jangan sampai kendor. Dalam masa-masa seperti ini, isi terus hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Isi terus, imanmu akan timbul karena lewat pendengaran, dan pendengaran lewat firman Kristus. Saya berdoa semua bencana, masalah ini akan segera berlalu, dan mujizat akan dinyatakan Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Dan ketika kita bertemu secara langsung, akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak cerita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat keluarga-keluarga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami sepakat dengan pasangan, keluarga kami. Ajar kami berpikir bagaimana Tuhan berpikir lewat semua persoalan. Ajar kami memegang janji Tuhan yang tidak pernah meleset dalam hidup kami. Dan kami masih mempercayai mujizat Tuhan masih berlaku. Tuhan, terima kasih buat umat-Mu yang sudah mendengar berita ini. Biarlah berita ini, firman ini bertumbuh dalam hidup kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut, karena kami punya Allah yang baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Supaya iman kami berkembang, iman kami bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. One day ketika kami berjumpa, kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan berbuat kebaikan demi kebaikan atas hidup keluarga kami. Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan menerima berkat Tuhan yang terbaik lewat apa yang sudah Tuhan janjikan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, apa yang kau impikan. Engkau akan naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi orang-orang yang berbeda, generasi-generasi yang hebat, menjadi orang-orang penting di atas kota dan bangsa ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lebih bersemangat dan bergairah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri doa-doa kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa dan seruan kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami dan kota kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.